Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Senang banget di hari ini gua kedatangan seorang teman lama yang gua sama-sama berjuang dulu di Papua, dan dia sekarang posisi gak di Papua tapi di Australia. Dia akan berbagi cerita hari ini. Dia adalah seorang gue bilang adalah seorang yang luar biasa jasanya untuk di dunia kesehatan. Mas Obi ini adalah salah satu anggota di tim kakek aku yang dulu di Papua, yang sama-sama juga membesarkan untuk Papua. Beliau hari ini mungkin mau cerita ataupun berbagi pengalaman beliau di Australia. Selain beliau kuliah, bagaimana juga beliau keadaan di sana. Terus juga mungkin Mas, gue pengen dengar cerita dari Mas Obi dong. Bagaimana sih Mas Obi selama di Australia menghadapi pandemi COVID-19 ini? Karena kan Mas juga kan posisinya sebagai student di sana kan. Tapi juga Mas kan kalau nggak salah prodinya Mas tuh tentang pelayanan rumah sakit ya? Iya, tentang pelayanan kesehatan. Ya, Mas bisa kesehatan secara umum. Nah, bisa share dong Mas ke teman-teman di sana bagaimana sih Australia menangani COVID-19 di sana, dan Mas merasakannya bagaimana? Secara umum, situasi di Australia ini kurang lebih hampir sama dengan negara-negara yang lain. Oke. Di mana memang banyak negara yang nggak siap sebenarnya menghadapi situasi seperti ini. Karena memang Australia, termasuk Australia juga. Jadi memang pada awalnya memang kasus sendiri itu kalau nggak salah itu baru muncul di Februari. Untuk di Australia ini, padahal kan mulainya pada awalnya itu adalah pada Desember ya 2019. Ya, nah namun di sini juga dampaknya juga yang terasa juga sangat-sangat kuat, yaitu juga dampak di kesehatan secara umum karena langsung terkena. Kemudian ada dampak di sektor-sektor lain, utamanya di ekonomi, di pendidikan, sama seperti di Indonesia, kurang lebih sama. Namun memang di sini perbedaan jelasnya itu ada di bagaimana kebijakan yang berlaku di Australia sendiri. Mereka saat ini sekarang Australia sudah masuk di restriction stage 3. Kalau misalkan di Indonesia mungkin kalau di Indonesia mungkin samanya seperti PSBB gitu. PSBB, namun di sini sudah masuk ke tahap ketiga. Jadi di mana masyarakat itu tidak boleh keluar rumah kecuali melakukan 4 hal. Yang pertama itu berbelanja, bahan pokok dan makanan. Yang kedua adalah untuk ke klinik berobat. Yang ketiga itu untuk berolahraga outdoor, misalkan mau lari di taman ataupun itu sebenarnya boleh, namun itu dibatasi jumlah orangnya dan dibatasi jaraknya. Jadi masing-masing orang itu harus 1,5 meter lah minimal. Nah kan kalau di Indonesia kan maksimal 5 orang tuh kalau nah itu di Australia juga sama atau bagaimana? Saat ini sudah 2 orang. 2 orang. Jadi, 2 orang maksimal untuk keluar. Dan yang terakhir itu adalah untuk orang yang bekerja atau studi tapi nggak bisa dilakukan di rumah. Jadi misalkan ada orang studi di lab, atau misalkan orang itu bekerja menjadi seorang pengantar makanan atau bekerja di restoran dan sebagainya itu. Dan semua restoran sudah take away ya. Jadi selain restoran, sepertinya selain restoran dan groceries itu sepertinya semuanya sudah mulai ditutup, mulai dari gelanggang olahraga, terus kemudian juga misalkan tempat yang memungkinkan orang-orang untuk berkumpul semacamnya. Iya. Termasuk mall juga ditutup juga kali ya di sana. Iya. Jadi kondisinya untuk situasi sosialnya seperti itu. Terus kalau misalkan dari kesehatannya sendiri itu bagaimana? Ya memang secara umum situasi terkait misalkan ya yang sekarang sedang happening di Indonesia adalah tentang ketersediaan dari alat pelindung diri. Bagi tenaga kesehatan maupun juga bagi masyarakat, seperti masker sebagainya. Situasinya itu sama saja sebenarnya. Di mana-mana secara global itu kebutuhan dari
alat pelindung diri itu masih belum tercukupi sebenarnya. Oke. Tapi memang ini disiasati dengan perubahan perilaku juga. Jadi di sini sebenarnya pendorong utama penurunan dari angka kejadian itu adalah masyarakatnya. Jadi benar-benar masyarakatnya di sini sangat kuat dan sangat patuh terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah. Berarti tingkat kesadarannya sendiri pun lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Jadi kemarin tuh ada artikel di sini yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan pelaporan dari masyarakat ke kepolisian dan sebagainya itu ketika mereka mendengar ada tetangganya sedang ribut atau sedang bercengkrama dan terdengar itu lebih dari 5 orang semacam itu. Itu terjadi peningkatan pelaporan seperti ini dan itu langsung ditindak. Jadi di sini itu yang kuat adalah responsiveness dari jadi di sini yang kuat itu adalah bagaimana pemerintah itu merespon terhadap situasi yang terjadi di masyarakat. Sebagai contoh, mungkin kalau bisa lihat di berita itu ada salah satu kejadian itu di Bondi Beach di Sydney. Jadi di Sydney itu waktu itu masih PSBB tahap pertama lah, gampangannya di sini kan di Australia. Nah kemudian ketika itu pas matahari lagi cerah-cerahnya, orang-orang pada beramai-ramai di pantai itu. Oh ya? Ya, pada beramai-ramai sekali dan sebagainya itu. Nah, begitu seperti itu langsung dari pemerintah federal Australia itu melihat seperti itu dan kemudian mereka langsung dalam hitungan hari itu meningkatkan restriksinya ke stage 2 yang tidak boleh lebih dari 5 orang. Iya. Nah, kemudian khusus di tempat saya di sini di Melbourne. Nah, itu juga ada kejadian yang sama di pantai St. Kilda di sini namanya. Nah, itu dalam hitungan besoknya itu langsung diterapkan yang stage 3 yang cuma 2 orang. Jadi sangat-sangat cepat untuk bagaimana mereka untuk merespon karena mereka tahu ini masyarakat ini tidak semuanya bisa mematuhi peraturan yang ada. Jadinya memang semuanya itu harus diperketat gitu. Dan memang ini sudah menunjukkan hasil. Secara memang sekarang itu kalau kita lihat rata-rata kasus baru satu Australia itu ada 40 kasus rata-rata lah mungkin ya per hari ya. Per hari itu dengan 10.000 orang yang sudah dites per hari juga. Jadi dari 10.000 tes yang rata-rata per hari di Australia itu sekarang itu berada di kisaran 40 kasus baru dan itu tuh sudah termasuk sangat rendah dibandingkan mungkin di akhir Maret yang nyampe ke 140-an kasus. Jadi sekarang sudah mulai datar kurvanya di sini. Dan terus tingkat kesembuhannya juga udah makin banyak ya Mas? Iya, kalau nggak salah tingkat kesembuhannya itu udah sampai 63%. Jadi dari 100% kasus positif, 63%-nya sembuh. Mas, kalau secara ini lebih banyak yang sembuh atau yang meninggal? Lebih banyak yang sembuh, jauh. Lebih banyak yang kasus. Jadi kalau misal kita ambil rata-rata ya, untuk per harinya di sini itu mungkin saat ini itu 3 orang yang meninggal. Diambil satu rata-rata selama itu 3 kematian per hari. Jadi itu mungkin sudah hitungannya memang sudah jauh lebih menurun dibandingkan mungkin ketika itu kalau nggak salah di awal April itu sempat ada 11 kematian. Itu yang paling tinggi per hari. Sekarang ini kalau diambil rata-rata secara umum itu 3 kematian per hari. Dan memang ada satu hal lagi yang menarik sebenarnya di Australia ini. Jadi dari semua kasus COVID ini sendiri itu cuma 8% Mas yang dirawat di rumah sakit. Wow, 8%. 8%. Jadi dari semua kasus itu, jadi benar-benar rumah sakit ini merupakan garda terakhir lah. Jadi diupayakan bagaimanapun caranya orang itu biar tidak ke rumah sakit. Jadi mereka penanganan isolasi sendiri dulu. Isolasi mandiri dan sebagainya itu mereka dikontrol oleh aplikasi yang ada di sini.
Jadi mereka itu ada pemerintah Australia itu mereka membuat sebuah aplikasi di mana di situ mereka bisa mendaftarkan diri sebagai orang yang melakukan isolasi diri. Dan dari situ mereka dikontrol dan juga mendapatkan fasilitas apabila memang mereka mengalami gejala sebagainya itu mereka bisa melakukan online consultation kepada orang-orang yang memang standby untuk menerima konsultasi online ini. Apakah saya harus ke rumah sakit atau saya harus tetap di rumah dan sebagainya. Jadi orang-orang memang diupayakan supaya tidak benar-benar bekerja diupayakan supaya orang-orang itu tidak masuk ke rumah sakit. Pelayanan apa yang diberikan oleh pemerintah kepada garda terdepan di rumah sakit itu untuk para tenaga medis? Ya, kalau secara umum ya, mungkin fasilitas yang ada di sini tidak sampai benar-benar seperti disediakan satu tempat khusus atau apa dan sebagainya, itu seperti yang memang sudah disampaikan. Tapi memang lebih ke arah peningkatan insentif sih. Peningkatan insentif yang diberikan dan juga di sini yang agak menarik bahwa mungkin kebijakan di tingkatan rumah sakitnya itu diatur oleh pemerintah state. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu lebih seperti di pemerintah provinsi ya. Jadi kebijakan dari masing-masing provinsi di sini itu berbeda-beda terkait dengan hal ini. Tapi memang yang saat ini diupayakan oleh pemerintah adalah bagaimana supaya tenaga kerja ini terlindungi utamanya, dan juga tadi secara apa yang sudah mereka korbankan itu benar-benar diapresiasi oleh dengan adanya insentif yang berupa finansial ya, keuangan seperti itu, atau juga keuntungan lain seperti semisal mereka di sini siapapun yang bekerja di rumah sakit itu pasti akan dapat asuransi kesehatan. Itu udah pasti dulu ya? Udah pasti mendapatkan asuransi kesehatan, dan ini yang sebenarnya cukup berbeda. Itu dengan asuransinya itu buat satu orang si paramedisnya aja atau berlaku untuk kepada keluarganya di paramedis itu? Atau itu satu orang? Kalau secara umum itu sebenarnya seluruh warga Australia itu sudah dilingkupi asuransi, baik itu satu keluarga semacam itu. Tapi memang ada jaminan khusus, jaminan tambahan di rumah sakit itu yang memang terkait dengan COVID ini. Jadi memang utamanya untuk asuransi kesehatan yang ada di utamanya untuk tenaga kesehatan yang benar-benar bekerja dalam penanganan COVID ini. Dan ada beberapa juga hal-hal yang lain yang diberikan oleh pemerintah sejauh yang saya tahu. Semisal para tenaga kesehatan ini kan mereka meninggalkan keluarganya di rumah, dan mereka nggak bisa untuk mendampingi anaknya untuk belajar dan sebagainya itu. Nah, pemerintah itu memberikan insentif untuk, kalau nggak salah, childcare kalau nggak salah. Mereka itu memberikan insentif bagi para tenaga kesehatan itu untuk melakukan untuk childcare, dan sekolah itu dibuka untuk anak-anak para tenaga kesehatan itu. Jadinya mereka itu tidak perlu khawatir dengan keluarganya. Jadi sekolah tetap jalan, dan berbagai aktivitas yang sebenarnya sekarang itu dilakukan di rumah, mereka itu sudah nggak perlu khawatir lagi karena semua fasilitas sekolah dan juga hal-hal lain itu benar-benar dijamin bahwa mereka bahwa keluarganya bisa mendapatkan fasilitas itu. Bagaimana? Seru kan? Nah, untuk episode ini kita bagi jadi 2 part ya. Untuk part keduanya kamu bisa cek di postingan setelah ini. So, ikutin terus podcast Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman.